Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perangkat input dan output. Tetapi sebelum kita masuk pada pembahasannya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Raja Samudra Tandi Padang dengan NPM 240810101063. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung masuk pada pembahasannya. Oke, jadi perangkat input dan output. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai perangkat input dan output, kita perlu tahu terlebih dahulu definisi dari masing-masing kedua hal tersebut. Oke, yang pertama yaitu perangkat input. Perangkat input sendiri adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah dari luar sistem ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan informasi yang diperlukan. Jadi, kegunaan dari perangkat input ini untuk memasukkan data atau menerima data dari luar sistem, seperti bisa gambar, teks, atau suara, dan sebagainya, yang nantinya akan diolah dalam suatu memori dan prosesor. Nah, setelah diolah ini akan menghasilkan informasi yang yang akan ditampilkan dalam perangkat output. Jadi, perangkat output sendiri merupakan peralatan yang digunakan untuk melihat atau memperoleh hasil pengolahan data atau perintah yang telah dilakukan oleh komputer. Nah, contoh dari perangkat input dan output sendiri itu seperti apa sih? Oke, kita mulai dari perangkat input terlebih dahulu. Jadi, untuk perangkat input ini contohnya seringkali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya yang pertama yaitu keyboard. Keyboard merupakan perangkat input yang digunakan untuk memasukkan teks, angka, simbol, dan perintah ke dalam sistem atau program komputer. Jadi keyboard ini biasanya digunakan untuk membuat dokumen teks, lalu mengirim pesan, membuat pemrograman, dan sebagainya. Lalu yang kedua yaitu ada mouse. Mouse sendiri merupakan perangkat input yang digunakan untuk mengontrol gerakan kursor pada layar komputer. Nah, mouse ini sebenarnya tidak hanya untuk menggerakkan kursor ya. Mouse ini ada dua tombol kanan dan kiri dan ada satu roda di tengah. Untuk yang kiri itu fungsinya untuk membuka icon yang dituju, icon atau file. Nah, lalu yang sebelah kanan ini untuk membuka menu tambahan pada menu atau file tersebut. Jadi kita bisa membuka seperti copy, lalu cut, paste, lalu rename dan delete jika kita ingin menghapusnya. Lalu yang di tengah itu seperti roda itu gunanya untuk scroll, yaitu menggeser layar ke bawah atau ke atas. Oke, lalu selanjutnya yang ketiga yaitu ada touchpad. Nah, touchpad ini fungsinya sama seperti mouse, tetapi touchpad ini udah jadi satu sama laptop. Ya, dan untuk fungsinya tidak kurang lebih sama. Ada touchpad dan ada dua tombol di bawah. Nah, untuk dua tombol yang di bawah ini kanan kiri itu sama seperti yang di mouse. Nah, untuk touchpadnya sendiri itu bisa buat untuk sama seperti klik kiri, lalu juga bisa untuk scroll atas bawah seperti roda yang ada pada mouse. Lalu selanjutnya ada touchscreen. Nah, touchscreen ini merupakan layar yang dapat merespons sentuhan. Jadi touchscreen ini digunakan untuk memasukkan data atau perintah dengan menggeser, mengklik, atau mengetuk layar. Nah, seringnya itu dipakai pada handphone, lalu perangkat-perangkat yang biasanya ada di restoran atau rumah sakit itu juga banyak ditemukan. Nah, untuk laptop sendiri juga ada sih yang sudah ada teknologi touchscreen-nya. Lalu yang kelima, kelima.
kelima itu ada scanner. Scanner itu merupakan alat yang digunakan untuk mengambil gambar atau teks dari dokumen dan memasukkannya ke dalam sistem atau program komputer. Nah, jadi itu scanner itu fungsinya mengubah hard copy menjadi soft file. Jadi bisa masuk ke dalam komputer. Nah, scanner ini seringnya ditemukan pada mesin fotokopi. Lalu yang keenam yaitu ada webcam atau kamera. Ya, kamera ini yang pastinya untuk mengambil gambar atau video yang nantinya akan dimasukkan ke dalam sistem atau program komputer. Nah, untuk kamera ini fungsinya untuk bisa membuat video, lalu untuk foto, bisa buat pribadi atau profesional untuk pekerjaan fotografi, lalu bisa buat video call dan sebagainya. Nah, oke, lalu ada mikrofon atau mic. Ya, itu merupakan perangkat yang digunakan untuk merekam suara dan memasukkannya ke dalam sistem atau program komputer. Ya, kalau mic itu udah gak asing lagi lah ya, fungsinya buat apa. Yang pasti buat mengambil suara yang nantinya bisa disalurkan ke dalam speaker agar lebih keras atau dimasukkan ke dalam komputer untuk dijadikan rekaman dan sebagainya. Ya, terus ke berapa? Lalu selanjutnya aja deh. Selanjutnya yaitu ada joystick. Nah, joystick ini merupakan perangkat input yang digunakan untuk mengontrol permainan atau program yang memerlukan controller. Nah, joystick ini biasanya kita sering ditemukan di rental PS ya. Jadi emang fungsinya buat bermain game. Ya, untuk joystick ini bentuknya beda-beda sih. Ada yang bentuknya seperti yang besar, lalu ada yang biasanya ditemukan di Tamizone atau game arcade, lalu ada yang kecil buat main PS. Dan selanjutnya yaitu ada barcode scanner. Nah, barcode scanner ini digunakan untuk membaca kode-kode berbentuk garis vertikal yang biasanya ditemukan pada kebanyakan produk. Nah, ini sering ditemukan biasanya di supermarket. Ya, untuk fungsinya itu biasanya agar mempercepat kasir lah, agar kita bisa tahu untuk detail barang tersebut seperti nama barangnya apa, lalu harganya berapa. Juga sering kadang digunakan di gudang-gudang penyimpanan barang. Jadi kita bisa tahu seperti dalam kotak ini isinya produk apa. Nah, yang terakhir yaitu ada fingerprint scanner. Ya, fingerprint scanner. Fingerprint scanner itu merupakan alat yang digunakan untuk membaca sidik jari. Nah, untuk ini fungsinya biasanya untuk keamanan sih, untuk privasi juga. Biasanya ditemukan eh, dalam HP, lalu pintu rumah, smart lock door, lalu berangkas. Terus kadang juga digunakan untuk absensi karyawan atau siswa. Ya, untuk eh, perangkat input mungkin contohnya seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu perangkat output. Ya, perangkat output ini yang pertama ada monitor. Monitor ini gunanya untuk menghasilkan atau menampilkan gambar dari komputer. Semua tampilan dari hasil berjalannya pemrosesan komputer bakal ditayangkan pada monitor. Nah, seperti yang pembahasan yang awal tadi, setelah memori dan prosesor ini mengelola data yang kita masukkan melalui perangkat input, hasilnya nanti akan dimunculkan pada output atau monitor. Ya, monitor ini salah satu contoh dari perangkat output ya. Nah, kedua ini adalah proyektor. Fungsi dari proyektor ini sama seperti monitor sebenarnya. Tetapi untuk proyektor ini melalui lensa dan cahaya. Jadi tujuannya itu
agar dapat menampilkan komputer yang lebih besar. Contohnya seperti dinding atau layar layar yang besar seperti itu. Ya, yang tujuannya itu agar yang belakang itu bisa kelihatan. Lalu selanjutnya yaitu ada printer. Printer ini untuk printer ini fungsinya untuk mencetak secara fisik dokumen yang terdapat pada komputer. Contohnya seperti surat, laporan, artikel, skripsi, dan lain-lain. Nah, lalu yang kedua itu ada plotter. Plotter itu sama seperti printer. Nah, tetapi plotter ini lebih, yang membedakan printer sama plotter ini ke ukurannya. Kalau plotter ini biasanya lebih besar ya. Contohnya seperti banner, lalu seperti eh, apa ya, rancangan-rancangan yang biasanya anak arsi atau sipil seperti itulah. Oke, lalu selanjutnya yaitu ada speaker. Speaker sendiri berfungsi untuk menghasilkan suara atau audio. Speaker biasanya digunakan untuk mendengarkan musik atau memutar audio lainnya. Speaker juga dipakai untuk mendengar suara lawan bicara ketika berkomunikasi di komputer. Oke, jadi speaker ini contohnya seperti yang sudah dijelaskan tadi, yaitu untuk mendengarkan suara atau audio. Bisa dari musik, lalu video, lalu lawan bicara ketika telepon. Nah, speaker ini juga mempunyai fungsi lain, yaitu untuk pengeras suara. Jadi, ketika laptop atau HP yang digunakan itu suaranya kurang kenceng, jadi bisa disambungkan oleh speaker ini. Lalu yang terakhir yaitu ada earphone. Earphone sendiri sama seperti speaker, yaitu menghasilkan suara atau audio. Tetapi audio yang dikeluarkan oleh earphone ini hanya didengar secara personal untuk satu orang. Ya, jadi tujuannya itu agar bisa didengarkan oleh diri sendiri dan tidak mengganggu orang lain. Nah, tetapi untuk earphone ini bentuknya ada macam-macam ya. Yang pertama ini earphone. Earphone ini yang kecil, lalu ada kabelnya itu. Lalu ada headphone yang besar seperti ini. Lalu ada headset. Headset ini sama seperti headphone, cuma kalau headset ini ada mic-nya di sebelah sini. Lalu juga ada TWS, itu seperti earphone mungkin ya. Cuma kalau TWS ini tanpa kabel, jadi untuk menyambungkannya melalui Bluetooth. Lalu selanjutnya yaitu habis. Oke. Baik, sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri. Sampai jumpa di video selanjutnya jika memang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.